Selamat datang di bacaan pekan kali ini dari tanggal 5 sampai tanggal 11 Juni tahun 2023. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan kali ini. Kita mulai pada hari ini, hari Sabtu tanggal 3 Juni tahun 2023. Kita lihat letaknya bulan ada di 0 derajat Sagittarius. Dan ini matahari ada di 12 derajat 24 menit Gemini. Sagittarius dan Gemini itu oposisinya. Oposisi dari Sagittarius dan Gemini itu adalah tentang berpikir yang luas atau yang detail. Gemini sangat detail. Gemini sangat aktif, sangat loncat dari satu tempat ke tempat lain, dan oleh sebab itu Gemini biasanya ditandai dengan pikiran yang berganti-ganti. Kalau bicara itu cepat berganti topik dan tiba-tiba ingin melakukan perjalanan, belum sampai perjalanan itu jauh udah ingin berpindah ke tempat lain. Nah, sebaliknya itu matahari. Jadi kan sebenarnya di dalam hati kita, di dalam sekarang pada saat ini situasi besarnya adalah situasi yang sangat sibuk. Di situasi yang sangat sibuk matahari, ya kan, matahari pada saat bersamaan kemudian ada bulan feeling atau proses yang lebih membawa emosi. Bulan ada atau mulai masuk ke Sagittarius dan terjadi bulan purnama di Sagittarius. Jadi namanya adalah bulan purnama di Sagittarius, sehingga yang melampaui, yang lebih tinggi daripada itu pada saat ini, dan bulan purnama adalah tentang pengakhiran dari satu hal. Nah, ini kalau kita lihat artinya bulan purnama di Sagittarius, look at the bigger picture. Jadi ini seperti mengingatkan lagi kalau kita pada saat ini begitu chaos, ya, chaotic itu bagian dari Gemini. And it's not something bad, ya. Karena energi kita untuk melakukan perluasan itu ada di Gemini. Tapi look, kalau kita menyebarkan atau mendistribusikan energi kita terlalu luas, maka kita kehilangan semua. Nggak ada satupun yang bagus. Dan oleh sebab itu kita bingung mana yang menjadi prioritas kita. Nah, pada saat bulan purnama di Sagittarius, kita diajak untuk melihat big picture-nya itu apa, utamanya apa. Dan sebenarnya ini kalau saya lihat sudah terlihat dari bacaan minggu lalu. Dan saya juga merasa di minggu lalu tuh sepertinya kita terlibat dengan banyak sekali detail. Tetapi memang keberhasilan minggu lalu sangat ditentukan oleh detail, tingkat kerinciannya. Semakin rinci, semakin bagus perencanaannya, semakin besar kemungkinan untuk berhasil. Namun kalau kita terus membawa energi perencanaan yang detail itu sampai pada saat setelah kejadian, maka kita akan banyak merasakan regrets and what for. Jadi kalau kita melakukan evaluasi, kita melakukan penilaian, tetapi tidak diakhiri dengan satu kesimpulan yang besar, yang positif, yang membawa kita pada langkah berikut yang lebih bijaksana, maka kita akan kehilangan momen untuk belajar. Yang ada adalah kita tidak pernah merasa puas terhadap diri sendiri. So be very careful di sini. Maksudnya adalah energi Sagittarius yang high vibration itu adalah ketika mampu melihat hal yang paling penting untuk menjadi titik tolak, milestone untuk langkah berikutnya. Energi di sisi satunya ketika itu tidak berhasil dilampaui adalah lots of regret, ya, bitterness. Nah, ini adalah saat dimana kita banyak menemukan teman-teman kita, mudah-mudahan kita tidak termasuk, bitter. Kita menyesali masa lalu. Kita
preokupasi dengan pembicaraan tentang masa lalu, tentang kegagalan masa lalu, dan kita nggak bisa move on untuk melihat potensi lain yang positif yang kita bisa memfokuskan tenaga kita untuk masa depan. Nah, ini adalah salah satu dampak dari energi Sagittarius yang vibration-nya perlu untuk ditingkatkan lagi. Nah, are you thinking too much about details of your dilemma? Fretting over minutiae can be counterproductive, or perhaps you're being a talk and no action. Yeah. This card is a reminder that while it's good to think things through, sometimes we need to step back and look at the bigger picture. What do you then see about your current situation? What's the most positive thought you can have about it? Now is the time to count your blessings. Jelas ya? Even if you don't yet have exactly what you want. This card is also a reminder that we often have to take a few risks and go with uncertainty on this journey called life. Try to keep an open mind about what's for the best. The universe could surprise you. Jadi kenapa saya baca panjang lebar? Karena berusaha mengingatkan teman-teman, dan ini juga bagian dari saya, kenapa saya perlu membacakan, karena ini kayak reminder juga buat semua. Be happy. Pada saat ini jauh lebih mudah untuk ngomel daripada happy gitu ya. Kita kembali ke astrologi. Nah, kita lihat di sini exact aspek, tapi yang oposisi, transit. Nah, ini bulan purnama di Sagittarius terjadi pada tanggal 4, sekarang tanggal 3 ya. Tanggal 3, jadi besok pukul 10:39 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Nih, jadi memang baru besok. Dan tadi itu adalah maknanya, ini tanggal 3, tanggal 4-nya bulan purnama. Nah, kita udah bicara sedikit tentang minggu lalu ya, detail dan look at the big picture. Hari Sabtunya hari ini itu lebih positif, tetapi kita tetap harus belajar ya, karena bulan di 0 derajat Sagittarius itu oposisi dengan Merkurius, Uranus, dan Vesta, yang menandakan kalau kita masih harus ya berhadapan dengan situasi yang penuh dengan perubahan. Kalau perubahannya bukan perubahan real di eksternal kita, mungkin perubahan di dalam hati kita, mungkin juga di fisik kita, mungkin juga terjadi karena kan sebelumnya dari Scorpio. Jadi ada hal yang membuat fisik kita sakit ya. Sometimes ya, kadang-kadang kita merasa sakit, tapi itu justru membuka pemahaman kita tentang apa yang harus dilakukan lebih sehat ke depan ya, seperti itu. Kemudian hari Minggunya energinya tadi ya, tentang berusaha untuk melepaskan pikiran yang terlalu detail, yang terlalu obsesi terhadap masa lalu, dan mencoba mencari happy. Kita lihat ya, bulan membuat Grand Trine dengan Chiron dan Pallas Athena. Pallas Athena itu juga conjunction dengan Lilith. Jadi, dan sebelumnya dengan Mars. Jadi kan memang situasinya adalah ini kan campuran antara energi yang harsh ya, ini semua harsh, Mars, Pallas Athena, dan Lilith di hati kita ya terutama. Sementara Chiron itu adalah perbaikan tetapi berdasarkan luka, jadi sama harshnya di hati kita. Dan bulan itu oposisi dengan matahari, bulan purnama di Sagittarius. Jadi di sini adalah ketika kita sudah sampai pada titik semuanya is too much gitu. Semuanya too much. I can't take it anymore.
no way. Jadi sampai titik dimana kita udah sampai entah sedih banget, marah banget, atau ya nggak kuat aja mungkin dari nyeri juga ya, karena tadi saya cerita keluar dari Scorpio kadang-kadang kita membawa informasi tentang fisik gitu. Terus kayaknya udah aku nggak mau, kenapa aku harus berpikir terlalu banyak tentang ini. Saya akan memfokuskan apa yang penting. Apa yang penting kalau setiap orang punya konsep tentang apa yang penting buat diri masing-masing. Kebanyakan orang itu memang bicara tentang duit dan hubungan, ya. Itu udah kayak by default lah, semua orang biasanya begitu. Nah, yang paling penting kalau saya mau kasih suggestion, advice, yang paling penting adalah kita happy. Trust me. Yang penting kita happy. Gimana caranya kita bisa happy? Kita jangan menempatkan diri kita terlalu jauh dari harapan. Jangan. Karena yang paling bikin kita nggak happy itu adalah ketika kita punya ekspektasi yang sangat tinggi dan kenyataannya nggak begitu. Nah, kalau gitu kita kan harus memperpendek jarak antara harapan dengan kondisi. Gimana caranya? Let go. Let go. Begitu kita let go, kalau kemarin kita bicara tentang memberi ruang pada semesta untuk berperan lebih banyak kepada kita, yaitu caranya let go. Kalau apa-apa kita mau kita sendiri yang bertanggung jawab, kita sendiri yang harus berpikir, kita sendiri yang harus menyalah-nyalahkan orang. Seberapa banyak tenaga kita harus kita gunakan untuk hal tersebut? Seberapa lama kita harus ngomel? Seberapa marah kita harus mengekspresikan kemarahan kita? Nah, berarti kan kita tidak memberi ruang di dalam kehidupan kita untuk semesta mengambil alih. Bukan berarti kalau kita let go dan memberi ruang pada semesta itu kita tidak melakukan apa-apa. Bukan itu maksudnya. Beda. Bukan. Jadi kita sudah mengupayakan, kita memahami persis hati kita seperti apa. Kalau kita sakit hati ya kita sakit hati dan kita menerima kondisi itu. Kalau kita marah ya marah. Karena apa? Karena tadi kan perbedaan antara harapan dengan kenyataannya kan jauh. Jadi kita memahami, kita menerima kondisi bahwa kita kecewa. Tapi apa yang bisa kita lakukan kemudian? Kita terus tenggelam dalam situasi kecewa? Kan enggak. Lepaskan detail tersebut. Lepaskan sedikit-sedikit ya harapan-harapan kita yang masih terlalu jauh. Stay in that moment, be happy with whatever that we have gitu. Itu poinnya, menjadi happy. Nah, tadi kan termasuk terlalu banyak berpikir tentang hubungan, dia harusnya begini, dia harusnya begitu, saya harusnya begini. Jadi hubungan antara kita dengan orang lain atau kita dengan kita sendiri. Kekecewaan yang ada di kita, seharusnya kemarin saya ya. Let go. Let go. Nah, itu karena bulan purnama, makanya saya fokus di situ lebih panjang pada hari Sunday, Minggu. Tapi ini baru besok. Maka kita teruskan sekarang apa sebenarnya tema ke depannya. Hari Senin ya, kalau saya lihat tadi udah lihat sekilas, hanya sekilas. Senin kita lihat bulan ada di 28 derajat 30 menit Sagittarius. Kita lihat dia membuat T-square dengan kakinya Neptunus dan Ceres. Secara singkat itu adalah ketidakjelasan terkait dengan keuangan. Jadi ada perasaan kita insecure dengan keuangan dan energinya itu membuat kita cemas, membuat kita tergerak untuk we need to do something. Dan itu menjadi rush itu rasa keterburu-buruan kita pada saat itu. Untungnya ada trainnya juga dengan Aries, so it's not very good juga ya, sorry to say. Jadi hari Senin yang kita bisa lakukan adalah kesadaran bahwa sesuatu yang berharga itu on the way. Bulan yang quincunx dengan Venus. Jadi kalau saya cerita sesuatu hubungannya sama gambar di sini. Begitu itu hari Senin, kita lanjutkan hari Selasa, bulan kembali membuat square dengan Chiron.
Dan bulan menjadi ujung tombak dari Yud yang kakinya adalah matahari dan Palas Athena. Jadi hari Selasa itu kita diminta untuk lebih telaten dalam mengelola pekerjaan kita. Ya, apa sih caranya mengelola? Melihat secara teliti apa yang di depan kita. Buat list dulu. Kemudian tentukan prioritas mana yang harus lebih dulu dilakukan. Langsung kerjakan satu persatu sesuai dengan list tersebut seharian. Jangan putus asa dan terus kembali memeriksa sudah sampai di mana dari daftar tersebut yang sudah dilakukan. That's a smart way to go through the day pada hari Selasa. Just remember, karena semua yang dihadapi itu sukar. Karena semua yang dihadapi itu pernah memberi pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan kalau kita tidak melakukan sesuatu. So it's a good thing. It's a good thing. Oke, itu hari Selasa. Hari Rabu kita lihat bulan conjunction dengan Pluto. Pluto itu retro ya. Perlahan udah sampai di Aquarius, sekarang dia mau kembali lagi ke Capricorn. Nah, bulan yang conjunction dengan Pluto itu memberi rasa intensitas yang lebih tinggi, emosi yang lebih tinggi. Dan ini terasa di hari Rabu tanggal 7. Dan ini juga bulan membuat square masih dengan Chiron dan Aries, serta juga dengan Jupiter. Dan termasuk di dalam segi 4 yang masih ada terus. Untungnya, jadi artinya itu semua tension yang saya sebutkan tadi adalah perasaan intens di hari Rabu, ya, rasanya deg-degan, rasanya sebel, rasanya sebelnya itu karena ngelihat orang lain kenapa bisa melakukan hal yang lebih baik, kenapa saya enggak, kenapa kok yang saya tidak berhasil melakukan yang lebih baik itu membuat saya merasa nyeri di hati. Dan saya terus mempertanyakan apakah rasa percaya diri saya ini bulan yang oposisi dengan Venus. Apakah semua kegagalan tanda petik itu membuat saya menjadi tidak berharga di mata orang? Bagaimana orang melihat saya pada saat ini, pada masa lalu kalau kondisi saya seperti itu? Saya bicara di konteks yang ekstrim ketika energi itu full mempengaruhi kita, tetapi tidak harus seintens itu pada setiap orang. Ya, jadi keuntungannya pada hari Rabu adalah kita mampu menjelaskan dengan rinci, dengan lebih hati-hati apa yang terkait dengan yang terbaik buat diri kita dan orang lain terkait dengan keuangan biasanya ya, karena sales atau dengan kesejahteraan. Jadi walaupun kita merasa di satu sisi rasa harga diri kita sedang dipertanyakan oleh diri kita sendiri, bukan orang lain, oleh diri kita sendiri, karena kita melihat tadi jarak antara harapan dengan kenyataan yang kita buat sendiri ada di kepala kita itu kayaknya semakin jauh, karena kita berharap harusnya kita bisa melakukan hal lebih baik daripada itu, tetapi kenyataannya tidak gitu ya. Tapi somehow yang kita lakukan itu sebenarnya adalah membuka jalan untuk sesuatu yang lebih baik ke depan dalam hal pekerjaan kita atau dalam keuntungan tadi ya, di situ hari Rabu. So don't beat yourself ya too hard intinya. Ini kembali lagi hari Kamis, bulan yang oposisi dengan banyak hal di sini, bulan bergerak dengan cepat jadi semuanya oposisi. Itu juga membuat kita unease gitu ya, gelisah. Tapi selalu ada baiknya bulan yang trine dengan matahari, matahari yang akan conjunction dengan Juno. Jadi walaupun ada rasa gelisah, tetapi kita merasa beruntung. Ini seperti kita kalau lari katakanlah 800 meter. Ini di 700 meter tuh kita udah hampir habis tenaganya. Keep on going. Kita udah beruntung udah sampai ke 700 meter. Tinggal 100 meter lagi. 100 meternya itu kita harus berhadapan dengan banyak orang gitu ya. Jadi kita harus teliti kanan kiri orang yang larinya lebih cepat,
orang yang ngelirik kita sambil mengecilkan kita, tetapi kita tahu juga bahwa kalau kita berhasil, kita bisa mendapatkan kebanggaan, tetapi kebanggaan itu harus diperoleh dengan perjuangan luar biasa. Ya, anyway, ketika nanti sampai di titik 800 meter, kan tadi kan bicaranya konteksnya saya kasih contoh 800 meter, itu kita akan sampai pada kesepakatan yang memang kita sudah harapkan sejak lama. Barangkali udah sejak berapa bulan yang lalu, ketika kesepakatan itu tampaknya ada tapi tiada, seperti itu. Nah, hari Jumat kembali lagi kita lihat square-nya, bulan dengan Merkurius. Hari Jumat di sini, kita sepertinya nggak ada progres, itu aja, ada perasaan nggak ada progres. Setiap kali kita ngomong, kita mentok, ya. Setiap kali kita mulai nulis, kayak kita nggak punya ide yang bisa dilanjutkan gitu, kayak something is off gitu. Kembali lagi, it's okay. Fokuskan pada kesepakatan yang ke depan. Jadi apapun yang kita pikir menjadi tujuan kita nanti, ketujuan bersama, hubungan antara dua pihak, itu akan tercapai. It takes time. Ya, sekitar 1 minggu. It takes time. Tapi hold on gitu ya. Mungkin sekarang ingin membuat perencanaan tapi nggak bisa maju kemana-mana karena semuanya belum terlalu jelas. It's okay. Hari Sabtunya, kalau saya lebih melihat mungkin kita harus bertemu dengan orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang sudah lebih dahulu berada di area ini. Tapi kadang-kadang kita yang menjadi orang tuanya, ya. Jadi pada saat ini entah kita belajar dari orang lain atau kita memberi pelajaran pada orang lain itu tentang situasi yang carut-marut, situasi yang dibalik semua keberhasilan itu selalu ada perjuangan, ada sacrifice, ada sisi buruk setiap orang, ya. Jadi setiap kemajuan teknologi itu selalu diikuti dengan bayangan hitam. Is always, setiap kali kita berjalan maju, bayangan hitam itu selalu berada di belakang kita, dan itu adalah manusia. Selalu. Di semua hal yang positif ada bagian yang gelap. It's just it, gitu ya. Di antara semua orang yang begitu berjaya, begitu mampu menunjukkan akunya dengan sangat baik, selalu muncul orang yang kita mempertanyakan. Dan kita kayak butuh ngomongin gitu. Tapi sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah tidak semua orang bisa sampai ke titik yang sama. Selalu ada shadow di dalam kehidupan. It's fine. Nah, itu akan dibicarakan pada hari Sabtu, dan kita lihat sepertinya mungkin orang yang kita ajak bicara adalah orang yang dekat dengan kita. So, mungkin hari Sabtu kita sempat pergi duduk bersama di mobil atau di tempat yang kita tidak terlalu expected gitu ya. Dan sempat bicara, tadinya mau pengen ngomel tapi berakhir dengan no, kayaknya let it go, udah. Untuk apa dibicarakan lebih jauh, tapi sempat kita ingin bicara dulu. Hari Minggunya bulan akan conjunction dengan Neptunus yang ada di Pisces, oposisinya dengan Ceres. Kalau saya melihat ini adalah waktu untuk nggak usah ngomongin hal yang terlalu berat, gimana kita ngomongin hal yang enteng aja, hindari pembicaraan yang terlalu serius, karena kalau terlalu serius saya melihat potensi konflik yang tinggi, karena matahari menjadi focal point untuk T-square yang kakinya adalah bulan dan Ceres, ya. Jadi kalau interpretasinya itu adalah sebenarnya ketidakjelasan, dan poinnya adalah belum mencapai kesepakatan, dan oleh sebab itu saya lebih mengedepankan let go. Kalau belum waktunya ya belum waktunya. Kalau ada hal yang sangat conflicting dan kita paham belum ada penyelesaiannya, dan kita paham bahwa solusinya adalah menunggu, ya menunggu, itu aja. Kadang-kadang kita butuh untuk clarity, ya. Kita menjadi sangat
restless untuk clarity. Tapi apa yang kita dapatkan ketika kita berkonfrontasi, yang kita dapatkan adalah clarity bahwa there's nothing we can do. Which is sebenarnya udah kita tahu dari awal, kayak gitu. Kalau misalnya kita berada di posisi yang sangat matang sehingga ketidakjelasan itu tidak mengganggu kesehatan mental kita, it's okay. Berarti kita udah di level yang beda. Tapi kalau ketidakjelasan membuat kita itu pengen ngamuk, ya kita belum sampai level manajemen as simple as that. Sebenarnya as simple as that. Tapi kita hitung sendiri. Kita sampai di mana dalam setiap aspek kehidupan. Mungkin dia levelnya sangat manajemen gitu ya, di dalam pekerjaan. Tetapi begitu dengan hubungan kekasih, itu kita uncontrollable, it can happen. Jadi ada orang yang memang di pekerjaan karena tidak dilatih ya, dia kehidupan sehari-hari adalah mengurus hal yang sifatnya lebih sosial. Tapi kemudian dalam hal memanage kalbunya dia dalam kehidupan sosial dia tuh jauh lebih advance. Dan orang yang sok tahu datang dari dunia teknis, kerjaan dan lain sebagainya, datang merasa dia superior, dia ngatur-ngatur, semuanya malah berantakan. It can happen. So, hari Minggu, let go. Let go adalah jawabannya untuk satu hal yang memang belum bisa di-resolve. Jadi, cool it man gitu ya. Tenang aja men. Nah, hari Minggunya kita nggak ngelihat garis merah di bulan. So, mudah-mudahan minggu depannya, minggu mulai tanggal 12 itu membuka cakrawala baru, ya baru. Saya juga melihat hal itu ya. Ada perubahan energi di mana semuanya menjadi lebih terfasilitasi. Tapi peak dari konflik itu ada di minggu tanggal 5 sampai tanggal tanggal 11. So hang on itu ya. Nah, dan oleh sebab itu datang informasi ini, look at the bigger picture. Ini adalah minggu untuk mempraktekkan hal tersebut. Ketika semua tension ya, kulit. Jangan terlarut pada hal detail. Setiap langkah itu bikin kita pengen ngamuk. So what? Itu ujian, gitu aja ya. Look at the big picture. Yang penting apa? Jangan melakukan hal yang kontraproduktif dan jangan terfokus hanya pada hal yang sifatnya dilema, gitu ya. Jangan drama aja gitu. Jangan drama. Ya, minggu depan itu kuncinya di situ. Nah, kartu yang jumping, divine timing. Jadi ini sebenarnya masa transisi divine timing. Pay attention to doors that are opening and shutting for right now. Walk through the doors that open and learn from the doors that shut. Jadi kalau kita ingin sesuatu, kita ingin melakukan sesuatu tapi pintunya ketutup. Dan kita ngamuk, kita gedor-gedor pintu. Padahal pintunya memang udah waktunya tutup. Sehingga kita lupa mencari pintu yang terbuka di mana ada era baru. Jadi ini sebenarnya hal yang membuat kita frustrasi itu adalah pertanda bahwa this is already over. Ini udah selesai. Cari pintu yang baru. Kalau kita mau tenang, ya, nggak freaked out, dan kita let go untuk sesuatu yang kita paham sudah nggak bisa dikembalikan. Ya, intinya seperti itu. Ya, belajar dari situ. Nah, kemudian satu lagi ametrin, balancing masculine and feminine energy. Allow your feminine side to creatively inspire you and your masculine side to give you confidence. Ya, jadi tadi juga udah disebutkan dari bacaan itu, ada saat dimana rasa percaya diri kita itu diuji. Rasa percaya diri diuji dengan cara kita menginterpretasikan kegagalan berada diri kita. Kita butuh untuk menyalahkan diri sendiri dan mungkin buat beberapa menyalahkan orang lain. Which is, ini yang sedang diingatkan. Ambil confidence tersebut dari energi maskulinnya. Dan dari energi femininnya, kreatif. Buat sesuatu, do something. Ya, do something. Kalau memang tidak ada, buat, create.
bukannya kita memaksa orang lain create, but create them yourself gitu loh. Nah, di situ yang disampaikan di sini. Kemudian dari deck ini apa namanya? The Enchanting Map ya. Nomor 1 atau yang previous events-nya adalah Goblins. Fear is an illusion. Choose love today. Forgive yourself and others. Very clear juga. Ini adalah tentang rasa tadi, rasa negatif, rasa takut, rasa yang membuat kita menjadi tidak nyaman. Itu sebenarnya adalah ilusi kita. Dan ini kalau kita lihat this too shall pass, dan ini adalah current situation. Jadi kan tadi sudah dijelaskan dalam 1 minggu ini banyak sekali transit yang tension. Jadi memang situasi ini akan terjadi. Kalau kita udah paham memang begitu jadwalnya, dihadapi saja, be brave, be confident, dan this too shall pass. Ini juga akan berlalu. Jadi kuatkan diri. Kalau kita udah sampai, kita mampu melewati badai tersebut, maka dan dengan integritas yang tinggi, you cannot go wrong lah, astray, nggak mungkin. As long as you orient your compass to true north. True north itu adalah jati diri kita yang ideal. The direction of your higher power, you will never be lost. Jadi kita nggak akan pernah bisa tersesat kalau di setiap langkah, di situasi di mana badai, di mana arah menjadi membingungkan. Yang penting kita terus berpaku pada vibration yang terbaik, maka kita tidak akan pernah kehilangan arah. Ini yang di sini. Kemudian kita lanjut dengan Lenormandnya. Iya, di sini kalau nih yang saya lihat yang di tengah. Yang di tengah itu gambar rubah. Itu adalah situasi di mana tidak sesuai dengan apa yang ada di balik itu. Dan kita lihat kiri dan kanan. Kirinya adalah clover. Clover itu lucky ya. Keberuntungan karena kita bijaksana. Star itu adalah arah, true north. True north kanan. Jadi situasinya pada saat ini itu sepertinya lebih buruk dari yang sebenarnya atau lebih bagus dari yang sebenarnya. Apapun gambar rubah itu adalah seperti filter yang menutupi kebenaran. Tapi kita udah punya kemampuan kebijaksanaan yang membawa kita pada keberuntungan. Dan kita tetap menempatkan pandangan kita ke depan. Ya, ke depan itu adalah menjadi yang high vibration, apa yang menuju cita-cita kita. Very clear. Ini seperti merangkum apa yang tadi disampaikan panjang lebar. Nah, kalau dari Rumi, 1 kartu kita acak terlebih dahulu. New gown, exactly ya. Ini kelulusan deh. Jadi kayaknya memang minggu ini adalah minggu penuh ujian ya. Tetapi kalau kita berhasil, banyak hal baik yang akan kita peroleh. So hang on. Iya, 1819. 18 sama dengan 9, sorry. Weary and consumed by longing, I was caressed by the beloved last night. My wounded soul was set free when I tasted the sweetness of love. Jadi kembalikan semua ke cinta. Kembalikan semua ke cinta, itu cinta diri sendiri. Ya, menyayangi diri kita sendiri. Cinta adalah kebalikannya dari kemarahan, kesedihan yang berlebihan, serta kekecewaan yang tidak pernah berhenti. My spirit was lifted at once. I surrendered my life while overflowing with joy, and my vision was filled with light. Ya, jadi tadi let go, surrendered my life kepada apa yang kita jelaskan, overflowing of joy. Jadi kebahagiaan yang tidak ada hentinya. Visi saya dipenuhi dengan cahaya. Dari mana datangnya cahaya? Udah tahu ya. Love said, don't feel so hopeless. Jangan nggak ada harapan seperti itu. My weary and gloomy one, karena kita
sedang sedih banget. For my generosity is beyond forgetting those devoted to me. See how boundless divine justice can be. Behold my immeasurable kindness. Jadi ini diminta kembali lagi memberi ruang pada semesta untuk do something for us. Dan kalau kita mampu melakukan itu, kita udah berada di level yang berbeda. Oke. Sih gambarnya semua. Helpless thought ini berulang. Jadi kayaknya memang minggu depan kind of heavy ya, karena informasinya berkali-kali datang. Helpless thought, limiting beliefs ya, inner critics, excuses, victim mentality, very clear ya, very clear. Lebih mudah untuk menjadi negatif daripada positif di sini ya. Challenge-nya coercion karena dipaksa, silent treatment ya, karena kita didiemin, kita merasa marah, kita ingin mendiamkan orang lain ya. Jadi artinya kita lagi silent treatment. All option are undesirable. Jadi kita tuh nggak kepingin melakukan semua apapun yang ditawarkan kepada kita yang harus. Advice-nya adalah isolation, cold, demanding, confused, cutting words, gossip. Advice. Oke. Jadi advice-nya kalau menurut saya kan itu tadi gambarnya mana tadi gambarnya, Queen of Swords. Queen of Swords itu dia sangat tajam kalau ngomong bener dan nggak pakai perasaan. Sebenarnya dia pakai perasaan, tetapi dia sudah mampu menguasai perasaannya dia, sehingga kalau dia mau nyakitin orang itu paling jago gitu ya. Hanya dengan kata-kata sedikit, hanya dengan ekspresi di wajah, dia bisa bikin orang itu jatuh terguling-guling sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Itu energinya Queen of Swords ya, karena dia sendiri sebenarnya udah pernah terlukai sehingga dia memperlakukan orang seperti itu tuh ya kayak, emang kenapa gue juga ngelewatin itu dan gue masih hidup sekarang, terus lo mau apa, mau nangis-nangis ke gue? Sorry ya, emang gue pikirin. Jadi kira-kira seperti itu energinya. Nah di sini masuk sebagai advice. Nah, karena dia masuk sebagai advice, isolation ya. Jadi kalau menurut saya, kalau kita memang harus berperilaku seperti Queen of Swords, which is nggak selalu buruk di situasi yang harsh, biasanya memang itu yang kita lakukan ya. Yang penting adalah kita mampu untuk menahan setengah mati, karena itu terbalik juga kan advice-nya, untuk kita tidak melakukan hal tersebut. Ini karena posisinya advice, jadi kita harus berhati-hati dengan memformulasikan apa advice tersebut. Outcome-nya adalah choice, potential, contemplation, threshold, planning. Gambarnya two of wands. Jadi dari 3 kartu yang di depan itu semuanya energi yang sangat harsh. Kalau kita bisa lewati, kalau kita bisa survive sebagai Queen of Swords yang menahan diri, maka yang kita peroleh adalah kemampuan kita untuk membuat keputusan. Kita mampu membuat keputusan. Jadi Two of Swords sebagai challenge itu akan menjadi challenge, menjadi opportunity atau menjadi strength kalau kita mampu menahan diri, dan strength-nya atau opportunity-nya adalah kita melihat ke depan apa yang kita bisa lakukan. Dan look at this card, dia menggenggam dunia. Ketika semua chaos, ketika semua kacau, maka kita punya kesempatan untuk mengambil alih. It's just it. Ketika orang kebanyakan jatuh, marah, dan larut dalam energi negatif, marah, sedih, give up, kalau kita mampu mengumpulkan energi positif kita, mengarahkan energi positif kita, justru kita menjadi pemenang. So, ini adalah kesempatan untuk menang yang unexpected. Kalau kita berani untuk step up, dan kalau kita memang tahu apa yang dilakukan, dan kita control
bisa mengendalikan diri. Be fully present in the moment, every moment. Ini jelas untuk menutup bacaan kali ini. Kalau memang situasinya chaotic, look at the bigger picture, kemudian konsentrasi setiap saat, jangan lepas, jangan lengah, dan jangan lengah supaya tidak terlarut pada situasi yang mengarahkan kita pada jalan yang tidak kita inginkan. Kita selalu aware di mana kita berada, kemana kita mau pergi. Oke, Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.